Perkenalkan, nama saya Anelius Valencia Embun. Saya akan menjelaskan materi kimia. Pada materi yang pertama, yaitu tentang perkembangan teori atom. Pada perkembangan teori atom dibagi menjadi 5. Teori yang pertama oleh John Dalton. John Dalton menyebutkan atom sebagai pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsurnya terdiri atas atom-atom yang identik satu dengan yang lain. Teori yang kedua oleh Joseph John Thomson. Atom merupakan bola yang bermuatan positif dan di tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Terlihat seperti kismis dalam roti. Teori yang ketiga oleh Ernest Rutherford. Atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron-elektronnya bergerak berputar mengelilingi inti atom. Teori yang keempat yaitu Niels Bohr. Niels Bohr menyebutkan atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektronnya bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit atom. Yang terakhir, mekanika kuantum. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron yang dilambangkan dengan N, proton, P, dan elektron E. Materi yang berikutnya yaitu partikel dasar penyusun atom, unsur, dan nomor atom. Pada partikel dasar penyusun atom terdapat neutron, proton, dan elektron. Unsur atom salah satunya unsur helium. Dan nomor atom. Di nomor atom terdapat lambang X yang menjadi lambang unsur, A nomor massa, dan Z nomor atom. Materi yang berikutnya yaitu bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama atau dilambangkan dengan N. Bilangan kuantum menyatakan tingkat energi utama kulit atom. Kulit ini diberi lambang mulai dari K, L, M, N, dan seterusnya. Pada lambang kulit K, bilangan kuantum utamanya 1, lambang kulit L, bilangan kuantum utamanya 2. Lambang kulit M, bilangan kuantum utamanya 3, dan lambang kulit N, bilangan kuantum utamanya 4. Bilangan kuantum asimut atau L dikaitkan dengan bilangan kuantum utamanya, yaitu sama bilangan mulai dari 0 sampai N-1. Bilangan kuantum magnetik atau M. Nilai bilangan kuantum magnetik bergantung pada bilangan kuantum asimut, yaitu mulai dari -1 sampai +1. Yang terakhir, bilangan kuantum spin atau S. Memiliki 2 arah yang berlawanan tanda. Yang pertama, +1/2, yang searah dengan jarum jam, dan yang kedua, -1/2, yang berlawanan arah dengan jarum jam. Materi yang berikutnya, konfigurasi elektron. Elektron adalah susunan elektron-elektron pada sebuah atom, molekul, atau struktur fisik lainnya. Di dalam konfigurasi elektron terdapat aturan-aturan. Aturan yang pertama yaitu aturan Aufbau. Pengisian elektron dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi rendah menuju tingkat energi yang tinggi. Yang kedua, aturan Hubble. Pengisian elektron ke dalam orbital-orbital suatu subkulit dilakukan dengan mengisi orbital satu persatu terlebih dahulu sampai setengah penuh, kemudian berpasangan dengan arah perputaran elektron yang berbeda. Yang berikutnya, asas larangan Pauli. Terdapat 3 larangan. Yang larangan yaitu larangan yang pertama, elektron tidak boleh memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Yang kedua, jika elektron memiliki ketiga bilangan kuantum yang sama, maka elektron tersebut tidak boleh berada dalam orbital yang sama
pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga, setiap orbital yang dapat dihuni maksimum 2 elektron, dan arah spinnya harus berlawanan. Aturan yang berikutnya, aturan penuh dan setengah penuh. Konfigurasi penuh dan setengah penuh lebih stabil. Untuk memenuhi aturan ini, maka terjadi perpindahan elektron dari satu orbital ke orbital yang lain. Terdapat peningkatan konfigurasi yang menggunakan gas mulia, yaitu helium, neon, argon, krypton, dan xenon. Yang berikutnya, sistem materi tentang sistem periodik. Sistem periodik adalah tabel yang berisi unsur-unsur yang dikemas berdasarkan identitas yang dimilikinya dalam bentuk periode dan golongan. Di sini terdapat dua yang menggambarkan sistem periodik unsur, yaitu yang pertama Johann W. Dobrindt yang menggambarkan sistem periodik unsur berdasarkan nomor massa atom, yang menurutnya jika ada 2 atom, misalnya atom A tambah atom B, yang massanya dirata-ratakan, maka akan menghasilkan unsur atom C. Yang ketiganya memiliki sifat yang mirip. Yang kedua, John Newland yang menemukan suatu pola hubungan antara sifat unsur dan massanya. Sekian dari saya. Terima kasih.